Halo co-friends. Jadi di sini ada soal. Jadi pada soal ini kita diberikan ada sebuah batang, dia punya panjang sebesar 5 meter. Jadi L ini adalah panjang batang. Kemudian di sini ada beberapa gaya. Jadi di sini ada gaya pertama F1 yaitu besarnya adalah 90 Newton. Ada gaya kedua yaitu F2 besarnya itu adalah 80 Newton. Kemudian ada gaya ketiga untuk F3-nya dia itu besarnya itu adalah 70 Newton. Jadi gaya ketiga itu besarnya 70 Newton. Kemudian di sini ada gaya keempat atau F4 besarnya itu dia 60 Newton, yaitu arahnya ke bawah. Nah, kemudian di sini ada gaya yang mendatar itu 50 Newton. Di sini kita tidak mengikutkan ini dalam perhitungan karena di sini yang fokus utama kita adalah gaya-gaya yang arahnya vertikal saja. Karena yang arahnya vertikal ini dia itu cenderung memutar si sistemnya ini. Dia akan cenderung memutar si batangnya ini seperti itu. Nah, di sini ditetapkan bahwa porosnya ini, maksudnya sumbu putarnya ini dia itu berada di titik A. Jadi kita akan menentukan momen gaya terhadap titik A ini seperti itu. Nah, di sini untuk yang 90 Newton ini juga kita tidak ikutkan dalam perhitungan karena di sini gayanya itu dia itu tepat berada di titik A. Dia itu terletak pada titik yang akan kita tinjau besar momen gayanya. Kemudian setelah itu di sini kita lihat, di sini kita akan berangkat dulu dari rumus momen gaya. Jadi di sini sebenarnya momen gaya itu rumusnya seperti ini, tahu sama dengan vektor R cross vektor F. Jadi di sini vektor R cross vektor F. Jadi vektor R itu adalah vektor posisi, kemudian vektor F ini adalah vektor gaya. Kemudian di sini sesuai dengan perkalian cross, di mana kalau misalnya ada vektor A cross vektor B, itu dia sama dengan besar vektor A dikali dengan besar vektor B. Kemudian dikali dengan sin theta seperti itu, di mana theta adalah sudut yang dibentuk garis gaya terhadap arah horizontal. Nah, di sini kita lihat, di sini sesuai dengan rumusnya, jadi di sini besarnya posisi, kemudian dikali dengan besarnya gaya, dikali dengan sin theta seperti itu. Kemudian di sini kita lihat lagi, besarnya gaya atau mutlak F itu adalah F, kemudian besarnya posisi atau mutlak R itu adalah R, kemudian dikali dengan sin theta. Jadi ini adalah rumus dari momen gaya seperti itu. Nah, di sini kita akan hitung momen gaya pada titik B untuk gaya 50 Newton. Jadi di sini momen gaya di titik B untuk gaya 50 Newton kita simbolkan sebagai tau B aksen. Jadi tau B aksen itu sama dengan F dikali dengan L dikali dengan sin theta, di mana F ini adalah gaya yang besarnya 50 Newton. Kita masukkan di sini F-nya itu adalah 50 kemudian dikali dengan L. Jadi di sini L ini adalah panjang batang. Kita masukkan panjang batang di sini. Kemudian setelah itu sin theta. Jadi di sini kita lihat antara garis gaya yang 50 Newton ini terhadap arah horizontal, dia itu tidak membentuk sudut apa-apa, sehingga di sini tetanya itu dia sama dengan 0 derajat. Jadi di sini sin 0 derajat, sin 0 derajat adalah 0, maka di sini tau B aksen itu adalah 0. Jadi satuannya di sini Newton meter seperti itu. Maka dari sini yang 50 Newton tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Kemudian selanjutnya untuk yang 90 Newton ini, jadi di sini momen gaya pada titik A untuk gaya 90 Newton kita simbolkan sebagai tau A aksen, itu dia sama dengan F1 kemudian dikali dengan LA kemudian dikali dengan sin theta seperti itu. Jadi di sini sama dengan, nah kita masukkan nilainya F1-nya itu 90 Newton kemudian LA ini adalah jarak dari gaya 90 Newton hingga ke titik yang menjadi poros yaitu titik A. Nah, di sini dia itu terletak tepat di titik A, maka di sini antara 90 Newton dan titik A tidak terdapat jarak sama sekali di antaranya, sehingga di sini LA-nya itu dia adalah 0 meter seperti itu. Jadi di sini langsung kita masukkan 0, kemudian dikali dengan sudut apitnya, sudut yang dibentuk oleh garis gaya terhadap arah horizontal yaitu 40 derajat. Jadi di sini sin 40 derajat. Jadi di sini langsung dikali 0, jadi di sini hasilnya adalah 0 Newton meter. Jadi di sini untuk yang momen gaya pada titik A untuk gaya 90 Newton ini tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Karena di sini dia menghasilkan 0, kemudian yang satunya juga untuk yang tau B aksen juga itu dia 0, seperti itu. Maka yang 90 Newton ini kita tidak akan ikutkan dalam perhitungan juga. Jadi yang diikutkan itu yang cuma 80, 70, dan 60 Newton ini, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan momen gaya terhadap titik A atau tau A-nya itu dia berapa. Jadi pada soal ini kita akan menggunakan konsep pada kesetimbangan benda tegar di mana resultan momen gaya
pada sebuah sistem yang setimbang itu dia sama dengan 0 seperti itu. Jadi kita akan gunakan ini untuk mencari jawabannya. Jadi di sini kita tetapkan titik, ada titik A, ada titik B, kemudian di sini ada titik C. Jadi untuk titik C ini ada dua bagian, ada untuk bagian yang arahnya vertikal ke atas dan ada untuk bagian yang arahnya vertikal ke bawah. Nah, di sini kita tinggal masukkan sigma tau yang merupakan jumlahan dari semua momen gaya pada titik. Jadi ada tau A, kemudian tau B, kemudian ditambah dengan ini tau C1 ditambah dengan tau C2 seperti itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk tau A itu ditambah dengan tau B. Jadi di sini tau B ini kita bisa proyeksikan gayanya ada yang terhadap sumbu X dan ada terhadap sumbu Y. Nah, di sini yang jadi fokus perhatian kita adalah yang vertikal saja, maka kita proyeksikan saja dia terhadap sumbu Y seperti itu. Nah, di sini kita proyeksikan dia terhadap sumbu Y, maka di sini besarnya itu adalah, jadi sini adalah F3, maka di sini adalah F3, kemudian di sini cos 30 derajat. Di sini kita gunakan cos karena di sini itu dia punya garis proyeksi yang terletak bersebelahan dengan si sudut 30 derajat ini. Nah, hal yang perlu kita ketahui di sini itu ialah kalau misalnya dia arahnya vertikal ke atas, maka dia akan cenderung memutar si sistemnya ini itu dia ke arah sana seperti itu. Jadi dia akan memutar sistemnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau misalnya dia itu vertikal ke bawah, maka di sini dia itu gayanya ini dia akan cenderung memutar sistemnya dia itu searah dengan jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, maka di sini gaya itu dia akan negatif nanti. Kalau misalnya dia berlawanan, dia itu akan positif. Jadi gayanya itu akan positif seperti itu. Nah, di sini F3 cos 30 derajat ini dia itu memutar dengan berlawanan arah jarum jam, maka di sini F3 cos 30 derajat ini itu adalah positif. Maka di sini F3 kemudian cos 30 derajat kemudian dikali dengan lengan gayanya karena ini adalah momen gaya. Jadi lengan gayanya itu adalah dari gaya kita hitung hingga ke sumbu putarnya atau titik A-nya seperti itu. Jadi di sini kita akan gunakan L-nya. Jadi di sini kita masukkan di sini L, kemudian ditambah di sini tau C1. Jadi di sini untuk yang 80 Newton ini kita bisa proyeksikan juga dia terhadap sumbu Y. Jadi di sini 80 Newton ini adalah F2, maka di sini adalah F2, kemudian sin 37 derajat. Di sini sin 37 derajat ya karena di sini sudutnya itu dia tidak, maksud saya garis proyeksinya ini dia tidak terletak bersampingan dengan si sudut 37 derajat ini. Jadi di sini kita tuliskan langsung F2 kemudian sin 37 derajat kemudian dikali dengan lengannya. Jadi lengannya itu dihitung dari titiknya C ini hingga ke titik A ini. Jadi dari sini ke sini itu adalah 1/2L. Maka di sini tinggal kita masukkan 1/2L. Kemudian setelah itu ditambah dengan tau C2 yang merupakan ini gaya yang vertikal ke bawah ini. Jadi di sini dia itu negatif, maka di sini minus 60, kemudian dikali dengan lengannya, jadi lengannya itu dia sama. Kemudian dikali dengan lengannya, jadi lengannya itu sama, yaitu 1/2L dari titik C ke titik A ini, seperti itu. Maka di sini 1/2L. Kemudian setelah itu, di sini tinggal kita masukkan nilainya, jadi di sini tau A, kemudian ditambah dengan F3 70, kemudian di sini cos 30 derajat 1/2 akar 3, kemudian di sini L-nya yaitu 5 meter, kemudian ditambah di sini 80 sin 37 derajat yaitu adalah 0,6, kemudian di sini 1/2, kemudian dikali 5, kemudian ditambah di sini minus 60, kemudian dikalikan 1/2, kemudian dikalikan dengan 5, kemudian jadi tadi kita dapatkan yang seperti ini, jadi tinggal kita hitung, maka di sini tau A itu ditambah, jadi di sini hasilnya itu adalah 175, kemudian di sini akar 3, kemudian ditambah di sini adalah 120, kemudian dikurang di sini 150. Jadi di sini sama dengan 0, kemudian di sini tinggal kita totalkan, jadi kita akan peroleh tau A, kemudian ditambah 273,1 sama dengan 0. Jadi di sini kita tinggal pindahkan jadi tau A itu sama dengan minus 273,1. Kita bulatkan hasilnya itu dia mendekati minus 273 Newton meter seperti itu. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu negatif, artinya bahwa si sistemnya ini dia itu berputar ke arah melawan arah jarum jam seperti itu. Jadi mereka ini
Maksudnya sistemnya ini dia itu berputar melawan arah jarum jam. Jadi di sini jawabannya itu adalah C. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.